Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita bakalan ngebahas bukan AE sih, 86 Family. Ya nggak usah basa-basi, langsung aja kita lanjut. Siapa sih yang nggak kenal sama Toyota 86 atau AE86 atau GR86? Nah, mobil berjuluk Hachiroku ini dalam bahasa Jepang atau artinya 86 ini merupakan mobil sport legendaris buatan Toyota yang generasi pertamanya diproduksi antara tahun 1983 sampai 1987. Mobil ini emang sangat populer di kalangan penggemar otomotif, khususnya di Jepang, dan sering dianggap sebagai ikon budaya populer mobil sport di sana. Nah, sampai saat ini banyak yang memburu mobil antik sampai anak-anak muda itu terus mengincar Toyota 86 dari berbagai generasi. Mobil legendaris ini tuh diincar kalangan petrolhead, bukan sebagai barang koleksi lah. Mobil ini tuh diincar buat acara kayak ngepot atau drifting. Nah, karena ya performa dan desainnya atau sasisnya itu yang mumpuni coy. Terus gimana sih sejarah Toyota 86 ini? Kita mulai dari Toyota AE86. Berasal dari keluarga mobil Toyota Corolla generasi kelima. AE86 adalah singkatan dari A buat kode mesin 4A, E itu buat kode sasis Corolla, 86 itu buat varian Sprinter Trueno atau Corolla Levin di generasi kelima Corolla yang dikenal sebagai E80 series. Kode internal AE86 itu digunakan selama masa pengembangan mobil dan kemudian menjadi nama populer di kalangan penggemar mobil sport. Mobil ini diproduksi dalam beberapa varian termasuk hatchback 3 pintu dan sedan 2 pintu. Saat itu AE86 itu disokong mesin 1600 cc 4 AGE yang menghasilkan tenaga sekitar 128 horsepower saat diluncurkan. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Saat pertama kali diluncurkan, banyak yang terpesona lah sama performa Toyota AE86. Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem kemudi roda belakang alias RWD yang memberikan sensasi berkendara yang sangat sporty dan presisi. Karena performanya itu, Toyota AE86 itu sering digunakan dalam berbagai jenis balapan sampai drifting coy. Karena ya kemampuan handling dan kestabilannya itu sangat menikung coy. Ketika pertama kali diproduksi, AE86 itu sontak dikagumi pecinta otomotif saat ditampilkan di berbagai pameran otomotif. Rupanya, mobil ini sangat mumpuni ketika diajak adu mekanik di arena balap. Ya kayak ajang balap grup A dan balap grup N, terutama dalam balapan rally dan sirkuit kayak British Open Rally Championship. Nah, dalam balapan mobil touring grup A, AE86 itu mendominasi kategori yang lebih rendah dan bisa bersaing sama mobil-mobil yang lebih baru kayak Honda Civic atau AE92 dan AE101. Bahkan ya, setelah diproduksi mobil terakhir, banyak tim balap swasta terus mengandalkan AE86 sebagai pilihan populer buat rally dan balap klub sampai saat ini coy. Salah satu faktor yang ngebuat AE86 terus diminati di dunia motorsport pada saat itu adalah konfigurasi penggerak roda belakangnya yang nggak umum sama mobil coupe saat itu. Nama AE86 itu bahkan tenar di Irlandia sejak pertama kali diluncurkan sampai sekarang coy. Diketahui negara itu tuh merupakan dimana rally dianggap sebagai salah satu bentuk olahraga motor yang paling populer. Sampai-sampai tim balap itu harus membeli mobil dari Inggris karena kurangnya pasokan lokal coy. Di Finlandia, AE86 itu juga populer buat balapan rally dan dapat bersaing dalam kompetisi F-Cup buat mobil 2WD Naturally Aspirated. Toyota 86 juga berhasil mencatatkan beberapa kemenangan di berbagai ajang balap resmi. Pada tahun 1986, mobil ini berhasil meraih kemenangan di kejuaraan rally mobil Jepang dengan memenangkan kategori divisi 3. Toyota AE86 itu juga sukses dalam balapan sirkuit dan drifting, salah satu cabang balap mobil yang populer di Jepang. Pada tahun 1985, mobil ini berhasil memenangkan kejuaraan Drift All Star Jepang.
Ya, seiring berjalannya waktu, Toyota AE86 tetap menjadi mobil yang dicari sama para penggemar mobil sport di seluruh dunia. Mobil ini sering dijadikan sebagai bahan modifikasi buat meningkatkan performa dan gaya visualnya. Beberapa perusahaan aftermarket itu bahkan menyediakan berbagai komponen performa buat Toyota AE86, termasuk mesin yang lebih bertenaga, suspensi yang lebih kaku, dan sistem yang lebih besar atau lebih pakem lah intinya. Saking enaknya buat dikendarai, mobil ini tuh bahkan menjadi bintang utama dalam anime di Jepang yang berjudul Inisial D pada tahun 90-an. Alhasil ya, mobil tersebut semakin populer di kalangan pecinta otomotif lintas generasi. Mobil ini digambarkan sebagai mobil sport yang digunakan sama si tokoh utama dalam cerita tersebut dan sering dianggap sebagai mobil sport yang keren dan ikonik dalam budaya otomotif Jepang. Sedikit fakta unik coy, setiap tanggal 6 Agustus itu diperingati sebagai 86D. Tren 86D itu sudah ada sejak tahun 2012 seiring dengan hadirnya generasi pertama mobil yang dikenal sebagai FT86 atau GT86. Dan setiap perkumpulan mobil-mobil 86 di 6 Agustus itu ya entah apapun mobilnya, yang penting ada embel-embel 86-nya, yaitu entah Citroen, si Levin, terus apalagi ya GT, FT, sama GR itu pun ya masuk lah intinya. Sampai akhirnya mobil ini reinkarnasi di tahun 2012. Mobil Toyota AE86 adalah mobil yang sangat khusus dan memiliki warisan yang sangat kuat di dunia mobil sport Jepang. Kehadirannya di dunia mobil sport telah mempengaruhi banyak orang buat terjun ke dalam budaya mobil sport dan mengembangkan minat mereka dalam modifikasi mobil. Ya, meskipun versi klasiknya udah nggak diproduksi lagi, tapi ya Toyota AE86 itu menjadi simbol dari budaya mobil sport Jepang dan mobil sport generasi awal yang masih sangat relevan sampai saat ini coy. Bahkan ya, tahun 2012 Toyota kembali menghidupkan legenda AE86 dengan meluncurkan Toyota 86 yang juga dikenal sebagai Subaru BRZ. Mobil ini didesain buat mempertahankan karakteristik handling dan pengendalian yang responsif. Ya, sama kayak pendahulunya lah. Nah, sambil menyediakan teknologi modern yang diperlukan buat memenuhi standar keselamatan dan emisi yang lebih ketat. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc 4 silinder boxer bertenaga 200 horsepower dan dilengkapi sama transmisi manual atau otomatis. Mobil ini juga dilengkapi sama suspensi yang ditingkatkan dan sistem rem yang lebih gede buat meningkatkan kemampuan baik di trek atau harian. Mobil ini menerima sambutan yang sangat baik dari para penggemar mobil sport di seluruh dunia dan berhasil membangkitkan kembali semangat mobil sport generasi awal, yaitu AE86 coy. Mobil ini menjadi salah satu mobil sport yang paling populer di kalangan penggemar mobil sport di seluruh dunia dan berhasil mencatatkan banyak penghargaan dan pujian dari media otomotif. Toyota AE86 dan Toyota 86 meskipun terpaut jarak waktu yang cukup jauh, tapi ya tetap terhubung sama warisan yang kuat di dunia mobil sport Jepang. Lanjut ke generasi kedua, dikarenakan penerima pasar yang begitu baik terhadap Toyota 86, Toyota dan Subaru akhirnya kembali mengeluarkan generasi kedua dari Toyota 86 yang dijual resmi di Indonesia juga. Mobil ini tetap mewariskan ciri khas 86 dan AE86 sebelumnya dengan mengusung format 2+2 dengan penggerak roda belakang dan desain yang lebih fresh tentunya. Tapi yang lebih spesial itu adalah mesinnya. Toyota 86 generasi kedua ini punya mesin 2400 cc 4 silinder direct injection turbocharger yang merupakan mesin dengan tenaga dan kapasitas paling besar dalam sejarah Toyota 86. Nggak cuma melegenda, ternyata perjalanan 86 itu juga cukup unik coy. Jadi ya udahlah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.